Maka dari itu saya mau kasih pertanyaan, apa yang bikin presentasi yang baik? What makes a good presentation? Menurut saya, ini subjektivitas saya dan pengalaman saya. 50% itu kontennya. 50% itu adalah kontennya yang solid. Kontennya yang komprehensif. Kontennya yang bisa membuat orang tertarik dan merasa ini penting. 30% itu metodenya. Kalau misalnya kontennya menarik secara 50% tapi desainnya buruk, delivery-nya juga jelek kayak gitu. Mungkin orang masih bisa menikmati dengan membaca konten yang baik itu. Seperti artikel, walaupun tidak jelas ya, samar-samar karena hanya presentasi poin-poin kayak gitu. Tapi kalau ada delivery method yang baik, orang-orang tuh akan bisa memahaminya. Tapi 20% lagi itu ada di desainnya, teman-teman. Jadi sekali lagi, saya tidak akan bahas full tentang desain, tentang cara memilih warna, cara memilih font, cara mengkombinasikan warna dan juga resolusi dan apa segala macam. Tidak, teman-teman. Karena menurut saya presentasi yang baik itu dimulai dari solid content. Solid content, lalu ada metode kita menyampaikannya, lalu ada juga desainnya. Nah, yang saya pahami adalah presentasi itu adalah komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi untuk tujuan tertentu. Nah, teknik penyampaian, method of delivery, dan desain visual itu sebenarnya hanya melayani pesannya. Itu sebenarnya hanyalah satu kendaraan supaya pesannya itu bisa sampai dengan sangat baik. Nah, mungkin ada perdebatan ya. Oh, tapi Kak, desain itu sendiri secara semiotika kan memiliki makna-makna tersendiri. Makanya sekali lagi saya bahas, ini bukan dalam konteks filosofi desain, bukan dalam konteks kita membahas desain secara akademis dan secara disiplin kayak gitu. Tapi ini tentang praktisnya bagaimana kita presentasi di kelas, di kantor, pitching pekerjaan, atau misalnya laporan di usaha kita kayak gitu. Sekali lagi dalam konteks seperti itu, menurut saya delivery method dan desain itu harusnya hanya melayani si konten. Jadi jangan sampai kita terlalu berfokus ke desain ya. Kalau desainmu mau sebagus apapun, walaupun kontennya tidak komprehensif, kontennya tidak disusun dengan baik, nah ini kan desainnya kompleks. Menurut saya desainnya bagus. Dia ada pakai PNG image, dia ada mengkombinasikan beberapa hal, template-nya bagus, ada banyak sekali icon di sana, fontnya juga dipilihnya cocok dengan temanya yang agak-agak akademis kayak gitu. Tapi kontennya ini kita tidak bisa baca dan tidak bisa menikmatinya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kita gunakan the best design template out there, tapi tanpa konten yang solid, yang well planned, nol juga. Presentasi kita tidak akan efektif dan tidak akan atraktif. Nah, maka dari itu kesimpulan yang pertama ya teman-teman, desain yang efektif dan atraktif itu dimulai dari cara penyusunan materi yang baik. Kalau kita pakai definisi lain dan point of view lain, menurut saya, desain itu tidak hanya tentang visual, tapi bagaimana kita menyusun materi presentasi kita, book chapter kita nih. Ya, Noel dan kelompok presentasikan buku teori komunikasi bab yang ketiga kayak gitu. Oh, kadang kita cuma kopas doang kayak gitu, tapi desainnya bagus Kak. Nah, enggak. Dari kita memilih poin mana aja yang kita taruh, kata-kata apa yang kita letakkan di dalam slide kita, itu juga udah bagian dari desain, teman-teman.